Selamat pagi ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oke. Selamat pagi ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita kembali dianugerahkan satu kesempatan untuk bersama-sama boleh bersekutu di dalam ibadah Komisi Wanita GKI BSD pada hari ini. Mari ibu-ibu, saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita, untuk memuji dan memuliakan Tuhan dengan segenap hati kita, untuk merenungkan, mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini. Firman dari Tuhan yang senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan kita. Tuhan yang begitu berarti bagi kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian, Yesus sungguh berarti. Sepanjang jalan kehidupan ini, suka duka silih berganti. Janganlah takut bila badai menerpa, percayalah Yesus selalu menjaga. Dia tak akan pernah tinggalkanku, selalu hadir dalam hidupku. Dia menuntunku angkat bila ku jatuh. Dia sungguh berarti bagiku. Hari ke hari rasa kasihnya, imannya air kehidupan, sukacita yang dia berikan mengalir di dalam hatiku. Oh, betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Dia tak akan pernah tinggalkanku, selalu hadir dalam hidupku. Dia menuntunku angkat bila ku jatuh. Dia sungguh berarti bagiku. Hari ke hari rasa kasihnya, imannya air kehidupan, sukacita yang dia berikan mengalir di dalam hatiku. Oh, betapa
betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Oh, betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Jadikan hidup ini berarti. Jadikan hidup ini berarti. Baik. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya sangat senang dengan lagu yang baru saja kita nyanyikan tadi, Yesus Sungguh Berarti. Lagu itu mengingatkan saya bahwa hidup itu tidak selalu berjalan mulus. Hidup itu tidak selalu ditemani oleh tawa dan senyum kebahagiaan. Terkadang air mata kesedihan dan kekecewaan juga akan ikut menghiasi hidup kita. Tapi lagu tadi mengingatkan saya bahwa ketika diterpa oleh badai kehidupan ataupun kesulitan apapun, jangan takut. Karena Yesus selalu menjaga kita dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Apa yang diungkapkan oleh lagu tadi, itu baru-baru aja saya alami di dalam pengalaman hidup saya baru-baru ini. Dan saya ingin membagikannya untuk ibu-ibu semua. Pertengahan bulan Juni kemarin, suami saya dinyatakan positif COVID. Kemudian dia minta kami untuk tes semuanya. Saat itu saya dan anak-anak serta Mbak semuanya negatif. Kami sangat senang sekali hari itu. Tetapi kesenangan itu tidak berlangsung lama karena besoknya anak saya yang perempuan, Nadita, tiba-tiba panas. Dan saya langsung bawa ke rumah sakit dan setelah dites, dia positif COVID. Dengan Nadita positif COVID, berarti dia juga harus isoman dan kakaknya, Jovi, yang tadinya sekamar sama dia, saya pindahkan untuk tidur bersama-sama dengan saya, supaya Nadita bisa isolasi. Kemudian Jovi yang menemani saya sejak saat itu untuk mengurus keperluan kakak dan adiknya, mengurus kegiatan rumah tangga, aktivitas, dia yang membantu saya. Tapi kemudian itu tidak berlangsung lama juga karena 2 hari kemudian Jovi menyatakan dirinya sakit. Dia pilek, dia badannya sakit semua dan dia pokoknya yang kekurangan vitamin C itu loh. Ya, jadi sariawan tapi di tenggorokan. Sariawan di tenggorokan. Saya saat itu sebenarnya tidak tahu apakah Jovi COVID atau tidak. Tetapi saya juga tidak mau ambil resiko karena dia belum bisa tes, karena kami diminta oleh RT untuk menunggu tes dari puskesmas. Akhirnya saya tetap isolasi dia, isolasi dia di kamar saya. Dengan demikian, saya udah nggak kedapatan kamar, saya tidur di sofa. Sejak saat itu saya nggak punya teman lagi, saya betul-betul mengerjakan semuanya sendiri, dari mempersiapkan makanan, dari mempersiapkan obat, snack, bikin jus buah, jus sayur, kemudian juga sapu, pel, karena rumah harus tetap dalam keadaan bersih. Ya, kemudian karena saya suka lihat bahwa untuk orang-orang COVID itu perlu untuk ukup, karena itu hawa panas katanya akan membunuh virus-virus yang ada di tenggorokan di hidung. Saya juga bikin ya untuk
suami dan anak-anak mereka harus up 2 hari sekali, saya juga harus persiapin air panasnya, ya. Dan di samping kegiatan saya yang itu banyak, saya juga harus tetap mengajar, menjalankan tugas saya sebagai guru musik secara online dari siang sampai dengan pertengahan sore menjelang malam. Ya, jadi saya harus akui itu sangat sulit sekali. Awalnya terasa berat. Jam makan saya bisa betul-betul berotasi, ya. Saya bisa makan pagi setengah 10 pagi, saya bisa makan siang setengah 4 sore, dan makan malam baru jam setengah 9 malam. Tapi lama-lama udah terbiasa. Saya udah terbiasa dengan waktu itu. Akhirnya saya mulai terbiasa dan mulai bisa mengatur jadwal itu. Di tengah-tengah hari yang sangat melelahkan itu, jujur saya suka nangis sendiri. Bukan karena saya merasa keberatan mengurus suami dan anak saya, justru itu yang saya minta. Saya minta sama Tuhan supaya saya sehat, supaya saya bisa mengurus mereka. Tapi jujur saya nangis karena saya memang karena kelelahan, ya. Jadi tapi saya merasakan bahwa di tengah-tengah kelelahan itu, di tengah-tengah kesedihan saya, di tengah-tengah saya merasa lelah, ya, Tuhan selalu menemani saya dengan melalui perhatian dari teman-teman di sekeliling saya, dari teman-teman CGF, dari teman-teman Komisi Wanita, kemudian dari teman-teman paduan suara, teman-teman tetangga, teman-teman SMP, dari sekedar WA, tanya kabar, ngajak ngobrol, kasih semangat, terus sampai mengirimkan bingkisan, entah berupa bingkisan apa, makan pagi tiba-tiba nongol, makan malam tiba-tiba nongol. Itu semua sangat menghibur dan menguatkan saya, ya. Itu seakan-akan membuat saya menjadi semacam surat cinta Tuhan buat saya dan keluarga. Itu adalah cara Tuhan untuk menyatakan bahwa saya di sini, saya nggak tinggalin kamu. Jadi saya senang banget dengan apa yang saya boleh alami, karena saya betul-betul merasakan bahwa Tuhan saat itu selalu menemani saya. Dia tidak pernah meninggalkan saya. Saat Jovi menyatakan dirinya sakit, saya sebenarnya takut. Saya merasa kemungkinan besar saya akan ketularan. Cuman tinggal menunggu waktu aja. Kenapa? Karena sebenarnya dari satu keluarga ini saya yang paling lemah, ibu-ibu. Saya penderita autoimun. Saya ada masalah di dalam masalah imunitas saya. Saya punya, katanya kalau orang autoimun itu punya antibodi yang error, ya. Jadi harusnya antibodi itu kan menyerang sel-sel yang jahat, gitu ya. Kalau ini dia enggak, dia salah dalam mengidentifikasi, dia menyerang sel-sel yang baik dari tubuh kita. Sel yang baik itu diserang. Gitu. Jadi puji Tuhan saya tidak termasuk jenis yang parah, tapi akibat daripada penyakit autoimun ini saya dilarang untuk makan vitamin apapun oleh dokter, kecuali vitamin D3, cuman boleh D3. Jadi ketika orang-orang lain bisa mengkonsumsi berbagai vitamin, berbagai suplemen di masa COVID ini untuk meningkatkan imunitas mereka, saya hanya mengkonsumsi jeruk lemon dan madu hitam untuk menghibur diri. Daripada nggak ada yang saya konsumsi untuk coba menjaga kesehatan, lebih baik itu aja yang saya konsumsi. Ya, jadi itu aja yang saya konsumsi untuk tadi saya bilang menghibur diri sebenarnya, coba untuk menjaga kesehatan saya, tapi saya sebenarnya juga nggak yakin. Saya tahu bahwa sebenarnya daya tahan tubuh saya juga ada masalah. Gitu. Dalam kecemasan saya yang seperti itu, karena saya merasa jangan-jangan saya bakal ketularan, karena daya tahan tubuh saya bermasalah, saya berdoa. Saya katakan, Tuhan, saya tahu saya punya penyakit, tetapi saya juga tahu bahwa Engkau lebih berkuasa, Engkau lebih besar daripada penyakit saya. Karena itu, kalau Tuhan izinkan, izinkanlah saya untuk tetap sehat, kalau boleh, supaya saya bisa mengurus suami dan anak-anak, supaya saya bisa mengurus Beni, Jovi, dan Nadita. Dan Tuhan mendengarkan doa saya, ibu-ibu.
besoknya ketika dites, karena saya dan Jovi yang belum dites, saya maksudnya belum dites ulang, apakah kami memang betul-betul COVID atau tidak, kami dites ulang. Jovi memang positif COVID, tetapi saya negatif. Jadi pada saat itu saya sangat bersyukur kepada Tuhan, saya betul-betul merasakan bahwa Dia mampu menjaga saya. Ibu-ibu, jika saya melihat ke belakang perjalanan saya, begitu banyak hal yang membuat saya berpikir, kalau hitung-hitungan akal sehat, seharusnya saya ini udah ketularan dari kapan tahu. Mungkin seharusnya saya yang pertama kali ketularan, bukan anak-anak saya. Kenapa? Ada beberapa hal yang membuat saya berpikir seperti itu. Pertama, saya punya penyakit autoimun, saya ada masalah dengan imunitas. Penyakit ini membuat daya tahan tubuh saya mungkin tidak seperti orang-orang lain yang bisa mengkonsumsi vitamin supaya mereka punya imunitas yang baik. Kalau saya tidak. Itu yang pertama. Kedua, selama ini saya selalu tidur satu kamar dengan suami saya. Ketika suami saya terkena COVID, pastinya seluruh udara di kamar itu udah dipenuhi virus COVID kan. Jadi seharusnya saya sudah menghirup semuanya itu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ketika anak saya Nadita yang perempuan panas, saya bawa ke rumah sakit. Dan cara saya membawa ke rumah sakit itu sangat jauh dari protokol kesehatan yang disarankan untuk dilakukan pada saat kita membawa pasien COVID. Ketika saya baca-baca lagi, ternyata untuk membawa pasien COVID, kita harus taruh dia di belakang. Dan nggak boleh di belakang persis kita nyetir, dia nggak boleh ada di belakang kita. Dia harus di sisi yang satunya lagi. Ya, terus kemudian semua jendela yang ada di mobil itu harus dibuka habis, nggak boleh setengah-setengah. Ya, nah itu yang seharusnya dilakukan. Sementara yang saya lakukan, ibu-ibu, karena saya nggak tahu, Nadita saya taruh di sebelah saya, kemudian semua jendela saya tutup rapat karena kita mau pasang AC. Ya, karena maksud saya juga supaya nggak ini terpapar udara dari luar gitu. Jadi sirkulasi udara yang ada di mobil yang nggak kemana-mana, ya di situ-situ aja. Dan kemungkinan besar saya juga sudah menghirup udara itu yang mengandung virus COVID dari Nadita. Terus yang terakhir pada saat yang keempat, pada saat saya tidur dengan Jovi, saya alihkan ke kamar saya karena Nadita positif COVID. Jovi tidur dengan saya. Kami sebenarnya menerapkan protokol kesehatan. Kami tidur dengan masker, ya, supaya saling menjaga, supaya tidak saling menularkan. Tetapi Jovi mengakui bahwa di setiap tengah malam dia pasti akan buka maskernya karena dia tidak enak tidur dengan masker, merasa tidak enak. Jadi dia pasti buka. Nah, sementara saya, walaupun malam-malam saya tidur dengan masker, biasanya pagi-pagi, bukan biasanya, selama 2 hari tidur, 2 harinya itu selalu saya mendapati saya bangun dalam keadaan sudah tidak pakai masker. Masker saya udah copot. Mungkin karena tidur saya terlalu heboh, jadi maskernya udah copot. Akibatnya, saya sebenarnya tidak tahu lagi udah berapa lama masker itu copot. Dan selama masker itu copot, pasti saya sudah menghirup virus, ya, udara yang mengandung virus dari Jovi tadi. Jadi ya kembali lagi, sebenarnya kalau saya pikir-pikir mau dibolak-balik secara akal sehat, sebenarnya saya udah mesti ketularan harusnya. Tapi di sini saya melihat bahwa Tuhan memang benar-benar mampu menjaga dan memelihara saya. Dengan anugerahnya, Tuhan mampu untuk memampukan saya untuk tetap sehat walaupun saya berada di tengah-tengah orang sakit. Tuh. Di sini saya belajar satu hal, ibu-ibu, yang ingin saya bagikan buat ibu-ibu sekalian. Kita mungkin terbatas. Kita pasti terbatas karena kita bukan Tuhan. Tetapi keterbatasan kita tidak akan pernah mampu membatasi kekuasaan dari Tuhan. Terpujilah Tuhan. Semoga apa yang saya sampaikan ini boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi ibu-ibu sekalian. Baik ibu-ibu, berikutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Ria Pasaribu. Buat Ibu Pendeta Ria Pasaribu, saya persilakan.
Selamat pagi, selamat malam karena ada yang di luar juga. Selamat bertemu kembali Ibu-ibu kekasih Tuhan. Shalom. Ya, sangat bersyukur saya boleh bertemu dengan ibu-ibu sekalian walaupun dalam online seperti ini, tapi bisa lihat semua wajah. Saya senang sekali. Dan terima kasih untuk semua Linda yang boleh mengizinkan kesempatan boleh bersekutu bersama dan melayani. Dan kita akan bersama-sama mempelajari satu topik yang menarik sekali ya. Waktu Semu memberikan kepada saya akan hal ini, saya pikir-pikir, wah ini topik yang hampir tidak pernah banyak disentuh begitu ya. Tetapi bagaimana wanita dan masyarakat itu jadi merupakan pemikiran, apa sih sebenarnya peranan dari wanita di tengah-tengah masyarakat begitu ya, yang dimana kita hidup ya. Saya ingin mengajak kita melihat kepada PowerPoint yang saya berikan, tapi mari kita berdoa sejenak. Kami bersama-sama dengan kaum wanita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan memberi kami kesempatan yang sangat baik pada pagi atau malam ini Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan bahkan dengan sesama kami yang seiman. Dan kami bersyukur sekalipun pandemik, Tuhan membuat perkara yang ajaib di mana kami boleh semua dengan internet seperti ini boleh tetap bertemu dari berbagai tempat. Dan juga kami sangat bersyukur bahwa kalaupun kami harus mengalami berbagai pergumulan dan penderitaan, kami tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Terima kasih untuk kesaksian Ibu Grace tadi dan keluarga. Kami sangat menyembah, memuji-Mu ya Tuhan, karena memang Engkau adalah Allah yang hidup. Kami juga percaya penghiburan, kekuatan ada pada ibu-ibu sekalian dan juga pada keluarga masing-masing di tengah-tengah kondisi yang sangat tidak menyenangkan. Tuhan, memang Engkau tidak pernah menjanjikan pada saat ini kondisi akan selalu baik. Karena kami tinggal memang di dunia ciptaan Tuhan, tapi dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Dan ini adalah salah satu bagian pergumulan yang kami harus hadapi. Tetapi kami juga belajar bahwa di dalam segala hal yang baik dan yang buruk, Tuhan tidak pernah meninggalkan, bahkan Tuhan mendatangkan kebaikan untuk semuanya itu. Karena itu kami mau belajar bersama-sama Tuhan, peranan kami sebagai wanita yang diciptakan Tuhan, biarlah Roh Kudus menolong kami memahami kebenaran, mengerti, menikmati, bahkan memerankannya dalam panggilan sebagai wanita di dalam Tuhan. Berkati jam-jam bersama belajar firman, dalam nama Tuhan Yesus sucikanlah kami Tuhan. Amin. Baik ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ya. Kalau tema yang diberikan kepada kita semua ya adalah wanita dan masyarakat, maka pagi ini saya mau menampilkan satu wajah terlebih dahulu ya dua wajah tentu bukan satu wajah ya, di mana bagian ini ya kalau kita perhatikan bersama-sama ya, pasti ibu-ibu melihat gambar ini langsung menjadi familiar. Saya rasa tidak ada orang yang tidak familiar ya, di mana dua wanita ini ya. Ya. Ini saya mau putar video tapi nanti takut kepanjangan ya. Jadi video di mana sebenarnya gambar ini diambil pada waktu mereka kedua wanita Indonesia ini meraih kemenangan emas di Olimpik 2020 yang sudah lama sekali tidak pernah dialami Indonesia. Dan mereka sambil mendengar lagu ini mereka menghormati, tapi air mata mereka bercucuran terus ya. Begitu sangat terharu bisa merebut kemenangan ini. Dan
Saya waktu nonton ini juga, saya juga sampai ikut terharu begitu ya. Tapi yang membuat saya sangat terharu adalah bahwa di tengah pandemik yang sangat sulit hidup kita di Indonesia, Tuhan memberikan satu penghiburan. Tuhan memberikan sukacita yang meruak, dan seluruh Indonesia dari mulai daerah-daerah Sabang sampai Merauke berteriak gitu ya. Pada waktu mereka menang nih, keluar tetangga-tetangga saya semua ramai bersorak begitu ya. Dan ini adalah satu momen yang sangat luar biasa, di mana Tuhan membuat kita semua bersukacita di tengah pandemik yang berat ini. Dan Indonesia lagi sangat berat. Justru kalau dikatakan pada waktu itu Indonesia mengalami masa epidemik daripada jadi center daripada COVID itu. Tapi Tuhan mengizinkan hal ini terjadi. Sampai akhirnya kemarin saya nonton TV itu, berhamburan hadiah banyak buat mereka. Dan ditanya, apakah ini tidak berlebih-lebihan? Lalu yang memberikan hadiah itu ada yang hadiahnya itu luar biasa. Saya sampai pikir juga, dia begitu luar biasa, tapi dengan kemampuan dia, bahwa dia memberikan 500 juta, ada yang memberikan macam-macam ya, berdharma wisata dan sebagainya. Tapi maksudnya ditanya, apakah mereka itu tidak berlebih-lebihan? Lalu dijawab oleh orang yang memberi, dan psikolog itu berkata bahwa tidak ada salahnya, karena ini luapan di tengah-tengah kesedihan di Indonesia yang luar biasa, dan mereka mencapai dengan susah payah menghadapi Jepang, Korea, China yang begitu luar biasa, dan mereka menang. Ibu-ibu, saya sengaja memunculkan wajah ini. Inilah wanita yang di abad 21 bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa untuk bangsa. Dan kalau kita mendengarkan kesaksian daripada Gracia ya, seorang anak Tuhan, bagaimana melalui semua itu dia mengatakan segala hormat hanya bagi kemuliaan Tuhan. Majalah, media sosial, semua mendengar kesaksian daripada Gracia bahwa itu adalah anugerah dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan Abni, walaupun dia Muslim, dia juga sujud mengakui bahwa itu adalah datang daripada Tuhan. Ya. Kita bersyukur bahwa wanita di abad 21 yang dulunya kalau kita pikirkan, ya, apalagi sebelum zamannya Kartini, ya, bisa bagaimana ini semua bisa terjadi. Nah, mari kita menelusuri kebenaran firman Tuhan. Saya masuk dengan kita memperhatikan bersama-sama Kejadian pasal 1 dan pasal 2, walaupun saya tidak berpikir bahwa akan membaca semuanya, tetapi saya justru ingin mengajak kita melihat beberapa hal. Umpamanya di dalam Kejadian pasal 1, mari kita perhatikan ayat 26-27. Di sana dikatakan kalimat yang sangat indah. Di sana muncul kalimat wanita, yaitu dikatakan dalam ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi kita melihat dengan jelas bahwa pada waktu penciptaan daripada Tuhan atas seluruh bumi ini, maka diciptakan pria dan wanita. Jadi kalau saya menulis di sini di dalam bagian PowerPoint ini, bahwa sama seperti pria diciptakan oleh Allah, begitu juga wanita, yaitu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya. Jadi dua-duanya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Zatnya manusia ini sama. Apa artinya bahwa diciptakan segambar dan serupa dengan Allah? Itu adalah memiliki kapasitas bersekutu dengan Allah dan juga memiliki potensi besar, yaitu memiliki akal, budi, hati nurani, kehendak, dan berbagai-bagai talenta, karunia-karunia. Jadi sebenarnya manusia itu baik pria dan wanita diciptakan begitu mulianya
dan memiliki kapasitas-kapasitas dalam arti bukan sebagai Allah, tetapi memiliki kapasitas-kapasitas yang besar. Setelah Allah, maka manusia baru segala ciptaan yang lain. Yang kedua, kita melihat juga bahwa wanita itu dipanggil bersama pria. Jadi mempunyai suatu mandat budaya. Bukan hanya pria tetapi wanita tadi, kalau kita memperhatikan di sana dikatakan beranak cucu, memenuhi bumi, berkuasa atas ciptaan lainnya, dan mengusahakan serta memelihara seluruh ciptaan. Jadi kalau kita perhatikan, di dalam ayatnya yang ke-28 itu ya, mereka sama-sama diberi satu panggilan yang jelas. Jadi mengapa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah? Supaya diberikan kemampuan untuk mengelola seluruh ciptaan Allah. Untuk mengelola segala sesuatu yang ada. Jadi waktu Allah menciptakan, manusialah diberi kuasa oleh Allah. Menjadi wakil Allah, mengelola segala sesuatu isi bumi dan segalanya. Bahkan sampai kepada keturunan demi keturunan. Ya, ini sangat indah. Kita lihat masing-masing punya peranan. Ya, bahwa wanita itu mendapat anugerah menjadi di mana rahimnya itu akan ada muncul yang namanya benih-benih kehidupan, di mana akan lahir keturunan demi keturunan. Jadi kalau kita melihat di dalam ayat 31, kita perhatikan Kejadian 1 ayat 31 dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Dalam bahasa aslinya itu dipakai kata shalom. Ya. Bahwa manusia itu memiliki, diciptakan dengan seluruh ciptaan itu dengan kondisi shalom atau damai sejahtera. Sungguh amat baik. Apa artinya? Ya, bahwa kalau kita melihat inilah dia. Waktu manusia memiliki suatu relasi dengan Allah, ya, maka kita lihat ada religious system, ya, sistem agama di situ, hubungan antara manusia dengan Allah yang begitu indah, berjalan tiap hari bersekutu bersama-sama di Taman Firdaus. Begitu juga manusia dengan dirinya. Kalau kita lihat bagaimana dia bisa menjadi makhluk yang mulia, yang makhluk yang sebenarnya mempunyai suatu identitas hidup yang begitu agung. Ya. Kalau membaca Mazmur 8 itu ya, bahwa siapakah manusia? Diciptakan sangat mulia. Lalu yang ketiga, manusia dalam hubungannya dengan sesamanya. Dengan pria, dengan berbagai orang-orang. Itulah yang mempunyai hubungan yang sangat indah. Begitu juga dengan seluruh ciptaan. Jadi shalom itu artinya adalah hubungan atau relasi. Begitu indahnya. Sehingga kalau kita melihat pada waktu di dalam Taman Firdaus, semua aspek itu hidup bersukacita, dan manusia itu di dalam Kejadian pasal 2 ayat 15 diminta oleh Tuhan mengusahakan memelihara taman itu. Seluruh ciptaan yang ada. Dan manusia juga bergantung kepada ciptaan Allah. Dengan makan tumbuh-tumbuhan yang Tuhan berikan, dengan udara yang segar dan sebagainya. Jadi ini arti kata shalom tadi kalau kita perhatikan. Ya. Yang kedua kita mau melihat bahwa di dalam pasal 2 ayat 18, mari kita beralih kepada pasal 2 sekarang ayat 18. Bahwa di sana dikatakan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah kata ini adalah wanita diciptakan menjadi penolong yang sepadan. Sepadan itu equal. Equal itu sama, tapi bukan berarti sama-sama pria. Melainkan derajatnya sama, keberadaannya sama, walaupun yang satu pria dan yang satu wanita. Ini beda dengan ayat 19-20. Mari kita lihat pasal 2 ayat 19-20. Di sana dikatakan, lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan, segala burung di udara, dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk diberi nama, ya. Bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Ayat 20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Perhatikan ini. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Jadi beda ya kalimat ini dengan binatang. Manusia, wanita,
beda dengan binatang. Ya, inilah sepadan sama-sama zat manusia yang diberikan. Jadi manusia memiliki jati diri yang mulia yang sama itu. Nah, yang kedua dikatakan di situ bahwa manusia wanita itu adalah dikatakan ayat 18 tadi, yaitu kalimat yang sangat menarik, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sekarang mari kita perhatikan, kata penolong itu bukan dipakai kata helpmate. Ya, helpmate itu pembantu. Jadi, ya, ada nih orang-orang kadang-kadang ya mau menikah, kenapa? Aduh susah kalau hidup sendiri, nggak ada yang ngurusin ya. Jadi menganggap bahwa menikah itu wanita itu bisa jadi kayak pembantu ya, yang masakin, yang siapin pakaian, yang segala sesuatunya ya. Karena memang ini keunikan daripada wanita. Saya sendiri waktu sekolah teologi ya, saya suka ketawa dengan bapak-bapak yang sedang jadi kuliah S2 begitu ya, kan kamarnya sendiri-sendiri gitu ya. Kadang-kadang saya bisa lewat aja begitu, waktu lewat itu ya kadang-kadang kasihan gitu dengan para pria-pria. Kenapa? Kamarnya itu berantakan gitu ya. Terus spray-spraynya itu spray anak-anak gitu. Kagak ngerti bagaimana membuat kamar mereka itu ya. Dan memang banyak sekali pria itu bergantung dengan wanita. Nah, di sini kita melihat bukan berarti wanita itu sebagai pembantu, melainkan memang pria tanpa wanita belum lengkap. Sehingga kelengkapan itu terjadi pada waktu Allah memberikan Hawa kepada Adam. Disitulah dia berkata, inilah dia tulang daripada tulangku. Mungkin kalau dia kayak orang yang lebih karismatik, aku berkata, praise the Lord, haleluya gitu ya. Aku dapat seorang yang sepadan luar biasa. Ya, yaitu bersama-sama bisa berdiskusi, bisa berelasi, bisa berhubungan intim. Dan dikatakan di sini bahwa mereka bersama-sama berkarya dalam kapasitas masing-masing. Jadi equal itu tidak harus sama, artinya kalau ya ini sampai kadang-kadang saya sendiri bergumul, apakah ibu-ibu bergumul nggak kalau lihat wanita bertinju, bergulat begitu ya? Saya tuh seringkali nggak mampu melihat. Karena apa? Karena fisiknya pria dan wanita tuh berbeda begitu ya. Bayangkan kalau dipukulin terus wanita itu ya, atau bergulat, saya suka geli begitu. Ya, arti kata equal bukan harus semua sama, tetapi justru saling melengkapi di situ. Sehingga kalau kita katakan helpmate itu adalah seseorang penolong yang cocok di sampingnya. Nah, kata helpmate ini juga adalah yang membuat laki-laki itu menjadi lengkap. Helpmate ini juga adalah penolong. Kalau saya ingin tanya, yang menolong atau yang ditolong lebih kuat mana? Tentu ya, kalau yang menolong itu namanya pasti lebih kuat ya. Tapi memang secara fisik tidak bisa dibandingkan. Wanita lebih lemah. Tetapi di dalam konteks ini kalau kita melihat bahwa dia penolong yang luar biasa untuk pria. Untuk apa? Untuk bersama-sama berkarya dalam kapasitas masing-masing. Bukankah tadi Tuhan berkata beranak cuculah. Jadi kalau pria tanpa wanita ya tidak pernah akan bisa beranak cucu karena hanya wanita yang mempunyai rahim ya. Itu sebabnya kalau sekarang ya kita tidak setuju dengan pernikahan gay, dan gay itu berusaha untuk punya anak yang nggak pernah bisa. Akhirnya mereka angkat anak, adopsi anak. Karena mereka sudah melakukan sesuatu yang sebenarnya bukan yang diciptakan oleh Allah untuk mendapatkan keturunan dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat di sini, alangkah indahnya bahwa memang pria dan wanita diciptakan untuk ada di dalam keluarga, di dalam konteks Kejadian 1 ini. Ya, bagaimana diciptakan untuk berkeluarga dan akhirnya dapat keturunan demi keturunan, maka dunia sekarang ini ada sekitar 7 miliar lebih. Ya. Yang kedua, mereka itu juga diciptakan untuk bersama-sama mengusahakan dan memeliharakan ciptaan, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya. Kalau di rumah tangga, mamanya para pria langsung tahu bahwa mereka adalah harus mengurusi masalah bangunan rumah dan sebagainya ya. Nggak pernah kan kita lihat wanita pergi naik ke genteng gitu ya, betulin kalau bocor gitu ya. Kecuali kalau di Bali itu aneh juga ya. Lalu wanita memasak di dapur dan sebagainya begitu ya. Nah, jadi di dalam hal ini kehadirannya menjadi penolong pria, yaitu bersama-sama mengemban tugas dan melakukan misi Allah
bersama-sama di tengah dunia. Inilah yang saya sebut tadi suatu relasi yang sangat indah. Namun kita masuk adegan bagian Kejadian pasal 3. Sekarang perhatikan baik-baik supaya kita paham sekarang. Ya. Jadi kalau sampai terjadi kenapa di dalam dunia ini wanita dianggap nomor 2, derajatnya turun dan sangat tidak jarang dihormati, khususnya kalau orang-orang India ya. Itu terbiasa kalau mamanya pria makan bersama dengan tamu, wanita tidak boleh bersama, harus di belakang istrinya itu ya. Ini karena dimulai dari Kejadian pasal 3 sebenarnya. Di mana pada waktu wanita pada masa kejatuhan manusia dalam dosa, wanita dan pria, disinilah yang terjadi yang tadi saya katakan, hubungan yang begitu baik sekali menjadi rusak. Jadi kita lihat bahwa di situ ada kata poverty, semuanya ada kata poverty. Poverty artinya bahwa poverty of spiritual intimacy, yaitu hubungan dengan Allah putus. Ya. Lalu juga dengan diri sendiri, sistem kita dengan keberadaan kita menjadi minder, menjadi merasa lebih di bawah, merasa pria jauh lebih tinggi, berotoritas dan lebih dari segalanya. Itu dikarenakan adalah karena keberdosaan manusia. Begitu juga dengan hubungan dengan sesama. Terjadi bahwa seringkali bahkan di orang Israel wanita menjadi kelas 2. Ya. Kita lihat di dalam Perjanjian Lama, sering sekali tidak ada yang dimaksudkan menonjol wanita. Pasti yang paling menonjol adalah pria. Mengapa? Sekali lagi ini oleh karena terjadinya the fallenness itu. Wanita dan pria jatuh di dalam dosa. Mengakibatkan tidak ada shalom lagi. Rusak hubungan. Dan kalau kita melihat kata dosa itu meleset. Sehingga apa yang terjadi? Bahwa manusia pria dan wanita sama-sama lagi tidak punya kemampuan untuk melakukan misinya Allah, kehendak Allah. Keluarga bisa berantakan, ya. Terjadilah di situ Adam dan Hawa yang tadinya berkata, inilah dia tulang daripada tulangku, begitu bangga dengan wanita di sisinya, begitu ya. Sekarang itu loh Tuhan yang kau kasih itu sama aku. Mencela pasangannya. Terjadi di situ yang namanya sudah dimulai kerusakan rumah tangga, pembunuhan antara anak Kain dan Habil. Ya, jadi dikatakan bahwa yang namanya kasus-kasus KDRT itu sudah dimulai dari kitab Kejadian. Oleh karena memang kejatuhan manusia dalam dosa membuat apa yang manusia punya keinginan baik, tetapi selalu yang dilakukan seringkali hal-hal yang tidak baik. Hamartia dosa itu, meleset, tidak melakukan lagi apa yang Tuhan mau. Ya, bukan seperti ini. Kalau zaman Kejadian 1, Kejadian 2 selalu tepat sasaran. Di mana hubungan harmonis, saling memelihara, suami istri memang pria menjadi kepala bukan menjadi yang lebih tinggi dalam arti kata zatnya, melainkan di dalam fungsinya supaya terjadi suatu harmonisasi di dalamnya. Ya, kalau kita melihat konteks itu. Nah, selanjutnya apa yang terjadi di dalam kerusakan? Mari kita perhatikan. Bahwa sejak kerusakan, disitulah mulai terjadi yang namanya masalah-masalah. Pergumulan-pergumulan, konflik-konflik, penderitaan, kesakitan-kesakitan. Karena apa? Karena manusia tinggal di dunia yang diciptakan, namun dunia yang telah dirusak. Coba perhatikan. Bahwa manusia memang diciptakan untuk bekerja, tapi dikatakan begitu jatuh dalam dosa, manusia harus bekerja sangat keras karena tanah dikutuk. Nah, itu poin perbedaan antara Kejadian 1, 2 dengan Kejadian 3 setelah kejatuhan. Jadi tenaganya atau upayanya jauh lebih keras karena tanah itu sudah dikutuk. Lalu wanita memang diciptakan tadi saya katakan untuk melahirkan, tapi sekarang melahirkan dengan penuh kesakitan. Ya. Itu akibat daripada kejatuhan manusia dalam dosa. Identitas diri melemah, saling merendahkan pria wanita, saling menuding. Ya. Lalu yang menjadi kepala, ya, yaitu pria bisa menganggap wanita itu begitu rendah. Yaitu banyak sekali kasta-kasta terjadi, ya, baik India, China dan sebagainya, termasuk Indonesia, ya. Hanya kita memang sangat bersyukur sesuatu yang tidak berlebih-lebihan terjadi di Indonesia karena apa? Kita diberi anugerah ada Ibu Kartini.
Saya pikir kita harus sangat bersyukur. Ada wanita yang justru pada waktu itu di dalam anugerah Tuhan tentunya, yaitu melihat bahwa wanita pun punya derajat yang sama. Maka mulai masuk dalam pendidikan dan sebagainya. Yang selanjutnya, lingkungan juga jadi rusak. Ya, tadinya harus dipelihara, manusia mengeksploitasi lingkungan. Maka terjadilah bencana banjir, tsunami, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini adalah akibat dosa. Dan sampai seterusnya kalau kita perhatikan di dalam hal ini, yang terjadi adalah bahwa sepanjang perjanjian lama, ini pergumulan-pergumulan yang sangat berat terjadi. Khususnya bagi para wanita, ya jarang sekali kelihatan di dalamnya. Oleh karena apa? Sekali lagi, begitu rendahnya para kaum pria menganggap wanita itu. Namun puji nama Tuhan bahwa di dalam perjanjian baru sesuai dengan perjanjian Tuhan dalam perjanjian lama, bahwa Tuhan akan menghadirkan juru selamat, yaitu kehadiran Kristus. Maka kalau kita melihat sekarang di dalam perjanjian baru, kehadiran Kristus itu sebenarnya adalah kehadiran kerajaan Allah. Kalau kita ingat Matius 4 ayat 17 mengatakan bahwa bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Kata sudah dekat itu bukan berarti belum datang, melainkan melalui kehadiran Kristus sudah datang, tetapi sedang menuju kepada kesempurnaannya. Nanti pada waktu kedatangan Kristus yang kedua, kesempurnaan Allah, kerajaan Allah itu terjadi. Nah, jadi kalau kita melihat bagaimana Kristus terhadap wanita, ya, dia menerima wanita dengan memberikan tempat atau nilai yang sama. Perhatikan pada waktu Lukas 8, saya pernah membawa ini di GKY ya, Lukas pasal 8 ini. Di mana ternyata yang kita tahu Kristus memiliki murid 12, ternyata dia tidak hanya memiliki murid 12. Kejadian Lukas pasal 8, bahwa begitu banyak wanita-wanita yang menjadi murid Kristus. Termasuk Maria Magdalena, Yohana, dan yang lain-lain. Dan dikatakan masih lagi banyak wanita yang bersama-sama. Jadi kalau kita lihat bahkan dia bersahabat erat dengan Lazarus, Maria, Marta, begitu ya. Jadi Tuhan Yesus tidak membedakan pria dan wanita di dalam konteks ini dan menghargai sama. Bahkan pada waktu pelayanan, wanita-wanita ikut serta. Ya. Wah, itu dulu-dulu saya waktu belum membaca banyak Lukas 8, saya pikir hanya Yesus selalu yang berjalan bersama dengan para pria. Kalau kita lihat di situ dikatakan Lukas 8 bahwa di dalam perjalanan pelayanan dari kota-kota ke desa-desa dan sebagainya, itu para wanita bersama-sama. Jadi dia memberikan kadar yang indah sekali kepada nilai yang namanya pria dan wanita dan memberi anugerah bersama-sama untuk boleh melayani. Karena sebenarnya kita orang berdosa yang tidak bisa melayani Tuhan. Tidak layak, ya. Tetapi dia memberikan anugerah itu. Karena apa? Mari kita buka Kolose 1 ayat 20. Ya. Mari kita perhatikan Kolose 1 ayat 20. Di dalam kitab Kolose, ini sangat menarik sekali. Harus kita perhatikan baik-baik, walaupun saya sudah sering sekali juga membawa ayat ini. Ya, tetapi saya ingin kita memperhatikan bersama-sama bahwa inilah yang dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib. Dikatakan Kolose 1 ayat 20 di sana. Dan oleh dialah, artinya oleh Kristuslah, Bapa memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi kehadiran Kristus dan pekerjaannya itu sebabnya sama pria wanita yang sakit dia sembuhkan, sama pria wanita yang kelaparan dia beri makan, sama seperti dia berkhotbah kepada pria dan wanita, sama seperti dia memanggil pria dan wanita melayani. Kristus itu bahkan mati di kayu salib untuk menebus manusia, pria wanita, dan seluruh ciptaan. Ini dikatakan pada ayat 20, bukan saya yang mengatakan. Bahwa penebusan Kristus membawa Bapa merekonsiliasikan dirinya dengan seluruh ciptaan yang sudah dirusak tadi. Jadi, kalau kita lihat di dalam hal ini, bahwa sebenarnya manusia diberikan kembali suatu transformasi. Dikatakan bahwa dan sekarang yang kita yang diciptakan oleh Kristus ya diciptakan menjadi baru dikatakan.
Ya, ditransformasi, memiliki kembali 4 hubungan tadi dengan Allah, dengan manusia, dengan diri sendiri, dan dengan sesama, dengan seluruh ciptaan. Kembali terjadi shalom. Ya. Manusia kembali punya persekutuan yang dengan Allah, dan dengan sesamanya akan dimampukan untuk membuat sesuatu yang baik. Dengan dirinya dia sekarang melihat sesuatu yang berharga, walaupun terbatas, tapi anak Allah, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Dan perhatikan selanjutnya, dia diberikan anugerah wanita diberikan anugerah luar biasa, menjadi orang pertama yang mendapat kesempatan melihat kebangkitan Kristus pertama kali. Wah, ini luar biasa, ya. Ini diberikan justru kepada para wanita, dan wanita-wanita ini begitu setia waktu Yesus mati. Coba perhatikan nanti ayat-ayatnya. Wanita-wanita ini yang ada di dekat salib Kristus, di bawah kaki Yesus. Wanita-wanita ini juga melihat di mana dikuburkan oleh Yusuf Arimatea. Dan wanita-wanita ini juga yang pagi hari setelah Kristus mati itu datang ke kuburan. Dan wanita-wanita ini juga yang diberi kesempatan melihat bahwa sebenarnya Yesus sudah bangkit. Bahkan bukan hanya itu. Mereka yang pertama bersaksi kepada Petrus dan Yohanes bahwa Kristus sudah bangkit. Jadi kita lihat kehadiran Kristus memperbaiki, mentransformasi keberadaan manusia, dan secara khusus wanita. Dia tetap merupakan makhluk yang se-equal, ya, bersama dengan para pria melayani Tuhan. Bahkan kalau sekarang kita melihat, membaca kembali, saya senang mengutip kalimat daripada Rasul Paulus dalam Galatia pasal 3. Ini ayat-ayat terakhir akan kita lihat ke depannya. Galatia pasal 3 ayat 28. Silakan ibu-ibu boleh melihat, ya. Saya sebenarnya sangat senang kalau ada satu ibu membacakan, ya, buka unmute lalu baca begitu, boleh ya? Kalau boleh silahkan, ya. Galatia 3 ayat 28. Saya bacakan. Galatia 28 ya Bu, saya baca ya. Ya. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Wow. Setelah kematian kebangkitan Kristus, dikatakan di sana bahwa semua satu di dalam Kristus Yesus. Ya, ini hal yang memerdekakan. Jadi salib Kristus menumbangkan hal-hal yang tadinya identitas-identitas yang tidak benar kembali pada identitas mula-mula. Sama-sama anak-anak Allah, sama-sama ada di dalam Kristus Yesus, pria wanita. Itu sebabnya setelah kejadian Kristus itu, kematian Kristus, kita lihat Priscilla dan Aquila, ya, mereka melayani bersama-sama. Bersama dengan Paulus. Paulus invite bukan hanya Aquila, tapi Priscilla. Dan dengan pelayanan mereka bersama, kemajuan Injil luar biasa di tengah-tengah masyarakat. Bahkan Paulus kalau membaca nanti kitab Roma pasal 16, itu banyak wanita-wanita yang disebut menjadi rekan-rekan tim kerja daripada Paulus, termasuk Febe, begitu ya, menjadi majelis dan sebagainya, begitu. Lalu di dalam kitab Filipi itu ada Eunike, begitu ya. Jadi kita melihat bahwa ada Louis di sana, ya. Jadi kita lihat bahwa sebenarnya setelah Kristus mentransformasi, keadaan menjadi sesuatu yang indah di mata Tuhan. Kembali fungsi pria dan wanita harusnya berjalan bersama-sama, baik di dalam keluarga, di dalam gereja, di tengah-tengah masyarakat. Sekarang kita lihat aplikasinya. Oleh karena itu, tadi saya katakan bahwa sebenarnya manusia itu diberikan suatu mandat budaya. Bahwa kita ini bersama-sama pria harus melakukan pekerjaan-pekerjaan baik di keluarga kita. Bagaimana tadi ya, saya sangat bersyukur mendengar kesaksian Ibu Grace ya. Dia berdoa supaya dia tidak kena COVID, supaya bisa melayani suami dan anak-anak. Ini kehebatan wanita adalah multifunction ya. Kalau pria nggak bisa multifunction. Kalau dia sudah kerjakan itu, dia nggak bisa pikirin kemana-mana. Ya, karena memang kapasitas ruang yang diberikan di dalam tubuh pria itu adalah hanya satu, fokus. Maka pria itu memang orangnya fokus begitu. Tapi dia nggak bisa sambil kerjain ini, akan kerjain ini, kerjain. Wanita itu bisa. Sambil masak bisa gendong anak.
Ya, setelah itu terima telepon, lalu sambil bekerja di kantor dia juga bisa begini, bisa begitu. Karena memang wanita itu diberi ruang-ruang di dalam dirinya untuk menjadi multitasking, bisa mampu mengerjakan. Dan itu kenyataan tadi, ya, dengan adanya kena COVID begini, bisa berfungsi sebagai ibu, bisa berfungsi sebagai yang memasak di rumah, bisa berfungsi sebagai yang membawa ke dokter dan sebagainya. Ya. Jadi sebenarnya pria dan wanita setelah ditebus oleh Allah, kita perhatikan baik-baik. Itu Efesus 2 ayat 10. Dikembalikan kepada panggilan mula-mula, yaitu memelihara ciptaan Tuhan dalam keluarga, dalam lingkungan, dalam masyarakat. Dikatakan di dalam Efesus pasal 2 ayat 10, atau ada satu ibu lagi boleh membaca Efesus 2 ayat 10, silakan kalau sudah mendapatkan. Unmute dan boleh baca. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Terima kasih, Ibu. Kita lihat di sini bahwa kita ini diciptakan Allah dan ya, dibuat oleh Allah dan diciptakan dalam Kristus, ya, ditebus ini untuk melakukan apa? Pekerjaan baik. Seperti Hawa waktu hadir menyenangkan Adam, tapi begitu jatuh dalam dosa, waduh, penolong jadi perusak banyaknya juga bisa terjadi. Salah satunya kalau kita lihat istrinya Ayub, ya, lagi Ayubnya menderita, Ayubnya itu diganggu imannya. Apakah engkau akan masih beriman kepada Tuhan? Setelah semuanya habis, dia masih ganggu lagi. Bukannya menguatkan suaminya, tapi seakan-akan mendorong suaminya untuk tidak percaya Tuhan. Sampai-sampai Ayub bilang, kamu berkata seperti perempuan gila. Jadi kekuatan itu, kalau tidak dipersembahkan pada Tuhan, kita sebagai penolong, kekuatan itu bisa dipakai untuk menjadi perusak. Tapi kalau kekuatan yang dimiliki oleh wanita, dengan berbagai potensi dan kapasitasnya, dipersembahkan kepada Tuhan untuk mengabdi pada keluarga, pada gereja, pada masyarakat, maka Tuhan akan memakai luar biasa. Seperti tadi, pemenang daripada Olimpik. Kekuatan mereka, kejagoan mereka main itu difokuskan kepada sesuatu yang baik untuk membawa nama bangsa, nama Tuhan dipermuliakan. Jadi kata penolong tadi itu, power yang dimiliki di dalam diri wanita dipersembahkan untuk dipakai oleh Tuhan bagi suaminya, bagi anak-anak, bagi pekerjaan kalau dia bekerja sebagai pebisnis atau juga sebagai hamba Tuhan di gereja dan di tengah-tengah masyarakat. Ibu RT, ya, Ibu RT saya kebetulan perempuan, ya. Jadi bagaimana sebenarnya wanita itu diciptakan itu begitu luar biasa, ya, oleh Tuhan untuk mendampingi suaminya. Seringkah ibu-ibu kalau baca buku gitu, ya, kalau saya suka tuh kalau baca buku, di buku itu selalu ditulis begini sebelum tulisannya, ya, katanya saya sangat berterima kasih bahwa kalau buku ini boleh tertulis oleh karena juga pendamping saya yang menyertai saya. Selalu itu. Ya, para teolog suka menulis berterima kasih untuk istri-istri mereka yang bisa mengerti saat-saat menulis, bahkan mungkin juga menyiapkan makanan sambil dia nulis. Kan jadi sama-sama kerja buat kerajaan Allah, betul nggak? Kalau suami tidak dikasih makan, dia tulis terus jadi nggak makan juga nggak bisa begitu. Jadi kita lihat di sini bahwa ini companion, teman yang akrab yang bisa dipakai Tuhan itu bersama-sama mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ya, bahkan dalam 2 Timotius 3 ayat 17 katanya firman Allah, ini bagian menarik sekali. Firman Allah melengkapi kita untuk setiap perbuatan baik. Jadi, kalau ingin terus melakukan perbuatan baik, tidak bisa hidup tanpa firman Allah. Karena firman Allah yang memberikan kita pencerahan, memberikan kita hikmat, seperti tadi, ya saya cuma ngambil contoh karena Ibu Grace tadi bersaksi, bagaimana dia bisa berdoa, Tuhan tolong supaya saya nggak kena COVID, supaya saya bisa menolong keluarga saya. Itu kan hikmat berdoa seperti itu. Ya, sehingga bisa berkarya buat keluarga. Jadi firman Allah membawa kita berhikmat sebagai ibu-ibu, sebagai wanita, sebagai hamba Tuhan, siapa. Juga firman Allah menegur kita kalau kita sedang bersalah. Itu kan 2 Timotius 3 ayat 16, ya. Dan firman Allah memperlengkapi kita, membangun karakter-karakter kehidupan baik di dalam hidup kita.
Sehingga terjadi kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, pembentukan-pembentukan terjadi oleh karena kita mengalami suatu ibadah dengan Tuhan, dengan firman, baik itu dengan gereja atau PA-PA seperti ini yang dilakukan oleh GKY kepada ibu-ibu. Ini semua pembentukan-pembentukan supaya kita diperlengkapi, dapat melakukan perbuatan baik, berfungsi. Makin mematahkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan makin melahirkan perbuatan-perbuatan baik karena Kristus sudah menebus kita. Dan kita punya misi, yaitu misi yang tadi mandat budaya, tetapi yang kedua, sejak Kristus mati di kayu salib dan dibangkitkan, yaitu yang kedua misi penginjilan. Misi bagaimana orang bisa mengalami kehadiran Tuhan lewat hidup kita. Misi bagaimana orang bisa mendengar bahwa Kristus adalah juru selamat bagi kita. Hal-hal ini yang kita jalankan bersama suami atau bersama kelompok-kelompok di dalam gereja, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, kalau kita lihat gambar ini, menarik bukan? Wanita yang berkarya di tengah berbagai hal. Yang pertama, di tengah keluarga. Yang kedua, di tengah masyarakat. Yang ketiga di atas itu ya, saya sengaja di situ ya. Sekarang ini banyak wanita berkarya luar biasa juga sama. Menjadi dokter, menjadi perawat. Ya. Dan banyak hal di tengah-tengah pandemik ini, banyak ibu-ibu di gereja-gereja memasak untuk memberikan pada orang yang tidak bisa makan. Banyak orang berdoa bersama-sama. Ya. Semua ini terjadi oleh karena apa? Karena melihat panggilan kita sebagai orang percaya. Kita berkarya di tengah pandemi. Di tengah pandemi bukan makin menyendiri karena nggak boleh bergaul kan ya. Tapi kita bisa melakukan berbagai-bagai hal begitu di tengah-tengah masa ini. Kita bisa menelepon teman-teman jemaat kita atau tetangga kita atau orang-orang di sekitar kita. Ya, saya di tengah COVID ini sangat sibuk. Sibuknya apa? Sibuknya nolongin orang-orang yang kena COVID atau keluarganya. Staf di kantor kami satu kena, maka sekeluarga kena. Waduh, mencari rumah sakit supaya dapat kamar berhari-hari. Mencari oksigen, mencari plasma. Berdoa buat mereka yang COVID terus-menerus, saudara. Di sini sebenarnya peranan-peranan yang bisa kita lakukan dalam berbuat baik. Yang diinginkan oleh Tuhan di tengah-tengah pandemi. Dan juga di dalam gereja kita lihat itu juga. Bahwa wanita terpanggil juga menjadi pengkhotbah, menjadi majelis, menjadi aktivis, menjadi pengurus. Ya, di mana kita semua berkarya di dalam anugerah Tuhan. Sehingga yang terjadi adalah, mari, Tuhan sudah menebus kita. Tuhan sudah memberikan kita identitas kembali sebagai makhluk yang equal dengan pria, sama-sama diciptakan segambar dengan Allah yang punya potensi. Dan mari kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan beri, yaitu misi mandat budaya maupun misi penginjilan. Kita berkarya lewat seluruh hidup, bagi keluarga kita, bagi gereja, bagi tempat di mana kita berkarir atau berbisnis, dan juga bagi masyarakat di tengah-tengah kita berada. Saya terus merindukan supaya di tengah-tengah lingkungan kita ya, saya nggak tahu, saya lagi berdoa sama Tuhan, kalau Tuhan izinin nanti kalau saya pensiun, mudah-mudahan saya dikasih kesempatan jadi Bu RT begitu ya. Kalau selama ini saya jadi hamba Tuhan gereja, saya kepingin sekali jadi Ibu RT, bukan supaya namanya hebat, tapi saya supaya lebih dekat pada masyarakat. Kalau selama ini lebih dekat banyak kepada orang-orang percaya, saya berdoa Tuhan beri kesempatan lebih dekat banyak dengan masyarakat yang belum percaya Tuhan. Supaya dengan memberi perhatian, supaya dengan memberi pertolongan, supaya dengan membangun pertemuan-pertemuan, apalagi pandemik seperti ini. Harusnya jadi, saya suka protes sama Bu RT, tapi nggak saya sebut dalam doa. Tuhan jadikan Ibu RT di kelompok saya ini menjadi Ibu RT yang aktif. Ini banyak yang di kompleks saya, ini red area sampai hari ini. Karena begitu banyak orang isoman. Nah, apa yang kompleks bisa lakukan begitu? Supaya keluarga-keluarga mendapatkan rasa secure bersama, ada perhatian, ada pertolongan, ada kontak begitu ya. Sehingga disitulah kita menghadirkan kerajaan Allah bagi masyarakat. Nah, itulah panggilan kita sebenarnya. Dengan kerinduan bahwa apa yang kita kerjakan melalui kapasitas potensi multifunction kita ini, kita persembahkan untuk kemuliaan nama Allah. Kita bersyukur
bahwa abad 21 wanita diberi kesempatan besar untuk berkarya. Di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di gereja, dimanapun kita berada. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saya kembalikan kepada Ibu Grace. Baik. Terima kasih Ibu Pendeta Pria Pasaribu yang sudah memberikan firman Tuhan, membagikan firman Tuhan pada hari ini. Kita bersyukur untuk karya keselamatan Kristus yang sudah disalib, yang sudah melakukan transformasi sehingga saat ini kita dilayakkan untuk menjadi pasangan yang sejajar yang akan mampu berkarya untuk menghadirkan hal-hal yang baik di dalam lingkungan kita. Terima kasih. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Ibu-ibu bisa memberikan persembahan dengan mengakses QR code ataupun bisa juga dengan melakukan transfer ke nomor rekening gereja. Jangan lupa mencantumkan angka 6 pada akhir nominal dari jumlah yang ingin kita transfer. Sambil persembahan diberikan, kita akan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan ada Kau, syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan ada Kau, syukur bagimu. Baik Ibu-Ibu, kita akan masuk ke dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih atas kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Biarlah firman-Mu boleh mendapat tempat dalam hati kita dan menjadikan penuntun dalam langkah hidup kami. Pakailah kami Tuhan untuk boleh mendampingi pasangan kami masing-masing. Pakailah kami Tuhan agar di dalam kehidupan kami bersama-sama dengan pasangan ataupun kami semua, kami boleh melakukan hal-hal yang baik Tuhan.
dalam lingkungan di mana saja kami ditempatkan. Dan biarlah itu semua boleh menghadirkan kerajaan-Mu bagi dunia yang di mana kami tempati. Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh mempersembahkan sebagian dari berkat yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kami. Berkatilah persembahan ini dan berkatilah hati, pikiran orang-orang yang akan mengelolanya. Biarlah persembahan ini boleh digunakan sesuai dengan kehendak-Mu dan boleh memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan menyerahkan diri. Amin. Berikutnya, pengumuman yang akan disampaikan oleh Guru Injil Winda. Kami persilakan. Terima kasih Bu Grace untuk pelayanannya hari ini dan kesaksiannya sangat memberkati. Pengumuman yang pertama, saya ucapkan terima kasih, syukur kepada Tuhan untuk Pendeta Ria yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini, dan saya yakin itu semua bisa menjadi berkat buat kita semua ya. Ternyata wanita itu sosok yang luar biasa yang Tuhan ciptakan di tengah-tengah dunia ini sebagai penolong ya, bukan perongrong ya teman-teman ya. Luar biasa ya. Tetapi bukan menjadikan kita sombong, mungkin kita menjadi semakin lebih rendah hati lagi karena penolong itu bukan di atas gitu ya, tetapi sama gitu ya. Teman-teman, kita bersyukur untuk pelayanan Pendeta Ria dan kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan Pendeta Ria menjadi berkat di mana saja ditempatkan, secara khusus untuk keinginannya satu kali nanti menjadi Bu RT. Luar biasa. Pendeta Ria ini sudah saya kenal sejak lama, sejak kami masih di Bali dan kami masih sama-sama muda ya. Saya panggilnya Kak Ria biasanya ya. Terima kasih Kak Ria, Tuhan memberkati pelayanannya. Yang berikutnya teman-teman, ada pengumuman yang di dalam e-flyer, silahkan ditampilkan. Makasih Bu Elsa. Minggu depan itu ada persekutuan wanita tetap dalam Zoom ya. Guru Injil Ferry Irawan akan membawa kita di dalam perenungan firman Tuhan. Nah, teman-teman tolong perhatikan itu di situ ada note ya, ada catatan di bawah. Ada dress code yang mau kita pakai. Karena itu adalah HUT kemerdekaan ya, kita dalam rangka HUT kemerdekaan RI ya, kita pakai dress code-nya merah atau putih ya. Jadi nanti waktu foto bersama itu ada warna yang khusus begitu ya. Jadi warnanya merah boleh, putih boleh, teman-teman bisa pakai. Kenapa enggak atasannya misalkan merah, bawahnya putih? Kan selama ini kita zoom dan nggak pernah kelihatan bawahnya gitu ya. Jadi atasannya aja deh teman-teman ya. Kita pakai merah atau putih. Jangan lupa ya teman-teman ya. Lalu yang berikutnya, slide yang berikutnya. Nah teman-teman ini tolong jangan lupa didoakan. Barusan tanggal 1 Agustus yang kemarin telah diteguhkan pengurus komisi wanita yang baru ya, puji Tuhan. Tetapi ada 2 orang di sini yang teman-teman bisa perhatikan, ada Ibu Rika, ada Ibu Tati yang baru bergabung bersama-sama di kepengurusan, menggantikan posisi Bu Dian dan Bu Yati yang sudah menyelesaikan masa pelayanannya di pengurus Komisi Wanita. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan pengurus yang baru ke depan tahun 2022. Kiranya Tuhan terus memakai pengurus menjadi berkat ya, khususnya di Komisi Wanita dan di masyarakat, di gereja, di lingkungan keluarga juga. Kita mengucapkan terima kasih untuk Bu Yati dan Bu Dian yang sudah bersama-sama melayani. Kiranya Tuhan terus menolong dan menyertai memakai pelayanan Bu Yati dan Bu Dian di waktu-waktu yang ke depan juga. Walaupun sudah tidak jadi pengurus, hari ini masih jadi CGL ya teman-teman ya. Lalu yang berikutnya adalah ya happy birthday. Ini adalah pengumuman untuk mereka yang berulang tahun di bulan Juli. Saya membacakan ya.
Mungkin ada di antaranya yang tidak hadir, tidak apa-apa, tapi kita tetap mendoakan mereka ya. Ada Bu Yuli Evi, Bu Magdalena, Bu Grace, bukan Bu Grace yang tadi jadi WL ya, bukan ya. Bu Ivon, Bu Tio Jeti, Bu Maria Hyanti, Bu Lili Kesuma, Bu Liliana, Bu Meliana Wijaya, Bu Helen, Bu Ketty, Bu Juliawati, Bu Lina, Bu Inge, Bu Esther Cendana, Bu Melina Rawatan, Bu Yuliana Ramli, Bu Yulia, dan Ibu Lisa Herina. Teman-teman, mari kita ambil waktu untuk berdoa buat mereka ya. Saya pimpin di dalam doa, teman-teman dukung di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan terima kasih untuk anugerah dan berkat Tuhan yang memberkati 1 tahun lagi usia Tuhan tambahkan kepada teman-teman yang berulang tahun di bulan Juli. Kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana yang indah untuk hidup mereka. Tuhan, kami percaya sebagai wanita-wanitanya Allah, mereka bisa berkarya di masa-masa ini Tuhan, menjadi berkat buat sesama, menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup dan kesaksian teman-teman yang barusan bulan Juli ini berulang tahun. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan, sehingga ada orang-orang yang boleh melihat kesaksian hidup yang baik dari teman-teman ini, boleh melihat ada Kristus yang hidup dan mereka juga boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga, Kau berkati ya Tuhan, teman-teman yang berulang tahun di bulan Juli dan kami semua Tuhan dengan kekuatan kesehatan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpuji namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, teman-teman, sebelum mengakhiri persekutuan Komisi Wanita hari ini, mohon videonya dibuka. Bu Christine akan memfoto kita semua menjadi kenang-kenangan untuk persekutuan hari ini. Silahkan Bu Christine atau Bu Linda. Baik, kita mulai dari slide pertama dulu ya teman-teman ya. Kemudian slide kedua, Ibu Elizabeth belum membuka videonya, mungkin bisa dibuka. Slide ketiga, Ibu Yeni, Ibu Hana, Ibu Reni, Ibu Tini, Ibu Eliani, Ibu Yuliana Sandra, Ibu Elizabeth Pumangkeng, masih videonya tertutup. Kalau mau berkenan dibuka, silakan Ibu. Ya, sudah semua. Iya, terima kasih Bu Christine. Apakah ada tambahan pengumuman lagi sebelum kita mengakhiri? Tidak ada semua. Oke, sebagai penutup, saya minta untuk Pendeta Ria Pasaribu menutup di dalam doa untuk berkat buat ibu-ibu semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ibu-ibu kekasih Tuhan, mari kita berdoa dan menerima berkat Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Baik, terima kasih kalau kami boleh bersekutu bersama-sama, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih karena firman-Mu itu boleh menjadi pedoman kekuatan daripada kehidupan kami. Kami berdoa supaya Tuhan, kami yang sudah ditebus oleh darah Kristus, kami sungguh dikuduskan dan hati kami terarah untuk mempersembahkan hidup kami lewat keluarga, lewat gereja Tuhan, masyarakat, dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami boleh ikut serta dalam peranan-peranan yang Engkau berikan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kami khusus berdoa untuk tiap-tiap keluarga-keluarga ibu-ibu jemaat GKY. Kiranya Tuhan memberkati ibu-ibu supaya menjadi kekasih-kekasih penolong yang kuat mendampingi suami. Maupun juga kalau ada ibu yang single, Tuhan memberikan kekuatan untuk mendampingi anak-anak. Tuhan berkati tiap keluarga,
Jikalau ada pergumulan-pergumulan tertentu, kami juga berdoa bersama-sama. Hadirlah Tuhan, dengarkan doa daripada ibu-ibu. Dan tolonglah yang sedang mengalami pergumulan, mungkin ada keluarga yang mengalami COVID juga. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berikan kesembuhan, berikan kecukupan. Bahkan kalau ada pergumulan-pergumulan yang lain, Tuhan berikan jalan keluar, kesabaran, iman, percaya. Dan biarlah keluarga demi keluarga boleh mengalami kehadiran Tuhan. Kami berdoa, kiranya Tuhan sendiri yang akan memimpin kami semua. Kami juga berdoa untuk GKY ya Tuhan, daripada BSD atau Tangerang ini. Berkati para hamba Tuhan. Yaitu juga Tuhan berkati para majelis dan semua aktivis dan seluruh jemaat. Supaya di tengah-tengah pandemik Tuhan peliharakan, bahkan kami juga boleh berkarya bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, segala puji, puja, hormat, kemuliaan hanya kembali kepada Tuhan di dalam Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Terima kasih untuk Pendeta Ria dan teman-teman. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa teman-teman pengurus dan CGL masih tetap ada di sini untuk berdoa. Terima kasih teman-teman. God bless you. Terima kasih.